Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin dan muslimat, para hamba Allah sekalian, yang semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Semoga kita juga senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita harapkan yaitu semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah mendapatkan ridho dari Allah, maka kehidupannya menyenangkan. Kalau orang sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan di dunia dan akhirat membahagiakan, menyenangkan. Seperti apa? Seperti kehidupan Nabi dan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ini kehidupan yang membahagiakan di dunia dan akhirat. Dan ini yang terus kita cari sampai akhir hayat kita, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Zalzalah. Kemarin kita sudah membahas ayat 3 dan 4 ya. Sekarang kita akan bahas ayat yang kelima dan yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat yang ke-5, bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Bi anna rabbaka awhalaha ay dzalikal ikhbaru bisababin annallaha jallat 'azamatuhu amaraha bidzalik. Bi anna rabbaka awhalaha ay maksudnya adalah dzalikal ikhbar, pengabaran atau kabar-kabar, persaksian-persaksian yang disampaikan oleh bumi. Karena kan kemarin kita bahas kelak pada hari kiamat bumi yang kita injak itu akan berbicara, akan bersaksi, akan mengungkapkan segala amalan kita sewaktu kita berada di atas permukaan bumi. Si fulan maksiat di sini jam segini, hari ini. Bumi kan bersaksi. Maka di sini apa? Allah mengatakan wa dzalikal ikhbar, pengabaran tersebut artinya apa? Kabar-kabar yang disampaikan oleh bumi bisababin itu disebabkan annallaha jallat 'azamatuhu amaroha bidzalik.
Itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar memerintahkan kepada bumi untuk bisa bersaksi dan bisa berbicara. Ya, ini zat yang maha agung yang memerintahkan bumi untuk bisa bersaksi, berbicara terhadap amalan-amalan hambanya kepada Allah. Ya, amalan-amalan hamba kepada Allah. Wa adzina laha an tantiq, ya, nataqa yantiq. Wa adzina laha an tantiqa bi kulli ma hadatsa wa jara 'alaiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, coba para, ya. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada bumi untuk dapat berbicara. Artinya apa? Segala sesuatu yang di atas permukaan bumi, segala sesuatunya terkait alam semesta tidak akan berjalan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Matahari memutar terus berotasi atas izin siapa? Allah. Kita bernafas atas izin siapa? Allah. Siang dan malam berganti terus tanpa henti, disiplin, tidak pernah telat, ya enggak? Pernah enggak kita mendapati matahari telat terbit, telat tenggelam, siang dan malam pergantiannya telat? Pernah enggak? Tidak pernah. Coba kalau yang ngurusi manusia. Manusia kan pelupa, ya enggak? Harusnya matahari muncul, enggak muncul. Sehingga apa? Kerusakan akan terjadi di mana-mana. Itu kalau yang ngatur manusia ngatur diri sendiri sajalah. Ya, ada yang begadang, ada yang makan kebanyakan, ada yang minum kebanyakan, dan seterusnya. Nggak pernah apa saja, nggak mengatur dirinya. Itu tubuhnya kan rusak. Ya, maka dialah Allah Zat yang maha kuasa mengatur, mengurusi segala-galanya. Ya, sampai apa? Allah memberikan izin kepada bumi untuk bisa berbicara. Maka segala sesuatu itu pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu udah pasti. Kita dapat rezeki atas izin Allah. Ya. Kalau kata Allah nggak dapat rezeki misalkan, ya nggak dapat. Rezeki dunia ya, tapi kesehatan misalkan Allah berikan kesehatan dapat. Allah berikan sakit, ya sakit pasti datang. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan izin. Ini tolong perhatikan ya. Jadi harus menjadi keyakinan kalau Allah sudah izinkan datang itu. Kalau Allah belum, tidak akan datang. Ya. Maka di sini apa? Allah memberikan izin kepada bumi agar bumi bisa berbicara bikulli ma hadatsa. Dengan apa-apa yang terjadi di permukaan bumi, wajaro 'alaiha, dan bumi akan terus-terusan memantau kegiatan manusia-manusia yang berada di atas permukaan bumi. Bumi itu terus mantau. Ya. Sejak manusia meletakkan kakinya di muka bumi, yaitu siapa? Nabi kita, bapak kita, Nabi Adam alaihis. Maka di saat itulah dimulai bumi ini apa? Bersaksi. Berarti mulai dari manusia pertama yaitu Nabi Adam yang turun ke muka bumi sampai manusia terakhir yang bertemu hari kiamat. Maka apa? Bumi akan bersaksi. Ya. Bumi akan bersaksi. Fahiya tashkul 'asi wa tashhad 'alaih. Maka apa? Bumi akan menyaksikan orang-orang yang bermaksiat, ya, yang berada di atas permukaan bumi. Ya. Sehingga apa? Wa tashkul 'asi, sehingga orang-orang yang bermaksiat berkeluh kesah. Besok pada hari kiamat akan terkaget-kaget. Loh,
Loh kok buminya bisa ngomong? Loh kok buminya bisa berbicara? Wa tashhadu alaih, dan bumi akan bersaksi atas orang-orang yang bermaksiat. Sebaliknya, wa tashkurul muti', maka orang-orang yang taat akan bersyukur. Wah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya sewaktu di dunia amal soleh. Sehingga apa? Bumi mempersaksikan saya sebagai orang yang soleh. Sehingga apa? Wa tuthni alaih. Bumi memuji, ya Allah, hambamu yang bernama Fulan bin Fulan ini, sewaktu di atas saya, sewaktu di atas permukaan bumi, yang dia menginjak saya dijadikan tempat untuk sholat. Gitu. Saya dibangunkan madrasah-madrasah di atasnya oleh hambamu ini. Itu. Saya dijadikan tempat di atasnya masjid. Jadi masjid kan di atas tanah otomatis. Maka apa? Orang-orang yang membangun masjid, orang-orang yang membangun ya fasilitas pendidikan, untuk mencetak generasi Quran, generasi yang solid dan solihah, maka apa? Termasuk orang yang insya Allah mendapatkan persaksian dari bumi atas kebaikan mereka. Ya, maka bersyukur. Sebaliknya orang yang maksiat kaget, ya Allah, ternyata buminya bisa berbicara. Ternyata buminya bisa bersaksi. Ya. Sedangkan orang yang taat bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah saya sewaktu hidup di atas permukaan bumi, saya sebagai orang yang soleh beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Bumi pun bersaksi demikian. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang tidak mungkin bisa dicerna, dipikirkan oleh manusia. Ya, coba bayangkan, bumi yang mati tidak bisa berbicara, besok akan bisa berbicara. Itu kan atas kuasa siapa? Allah. Ya, atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya sekarang ada orang menciptakan robotnya bisa berbicara, komunikasi. Ya kan? Nah, ini kecanggihan manusia, ya kan? Otaknya luar biasa. Itu pun pemberian dari Allah. Lah besok bagaimana mungkin bumi yang besarnya luar biasa besok akan berbicara kepada Allah Subhanahu dengan atas izinnya akan memberikan persaksian. Ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Maka fi dzalikal yaum, maka pada hari itu, hari kiamat maksudnya, yarji'ul khalaik min mauqifil hisab, maka seluruh makhluk manusia akan kembali kepada Allah untuk dihisab. Untuk apa dihisab? Akan dihitung amalan-amalannya. Baik amalan kebaikan ataupun amalan masing-masing akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa yansarifuna mutafarriqina farqan, dan mereka akan pergi kepada Allah masing-masing, kita akan berjumpa dengan Allah mutafarriqin, akan terpisah. Farqan menjadi kelompok-kelompok. Ya. Fa akhidun dzatil yamin ilal jannah, maka sebagian kelompok ada yang berjalan di jalan golongan kanan, maka dialah penghuni surga. Wa akhidun dzatis shimal ilan nar, maka ada kelompok dari golongan kiri, yang ini adalah golongan ahli neraka. Ya. Maka besok kita akan dikelompokkan oleh Allah. Apakah termasuk min ashabil yamin atau min ashabis shimal? Apakah kita termasuk orang-orang yang termasuk golongan yang kanan, yang golongan kanan dalam orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, sedangkan ashabus shimal adalah kelompok kiri, orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ya. Berarti apa? Di kehidupan dunia mereka berlomba-lomba.
Yang satu berlomba-lomba ketaatan, yang satu berlomba maksiat. Maka apa? Besok di akhirat juga sama. Yang satu golongan kanan, yang satu golongan kiri. Yang kanan yang sewaktu di dunia taat kepada Allah. Paham? Sedangkan yang kiri, yang sewaktu di dunia, mereka lalai dari Allah. Mereka tidak pernah beribadah kepada Allah. Tidak pernah sujud. Sehingga apa? Yang kanan sewaktu di dunia bersusah payah, berlelah untuk menahan syahwatnya, hawa nafsunya, untuk beribadah kepada Allah, sehingga apa? Di akhirat termasuk golongan kanan yang dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Sebaliknya golongan yang kiri, orang-orang yang sewaktu di dunia lupa kepada Allah, tidak pernah beribadah, tidak mau sujud, rukuk kepada Allah, tidak mau mentaati Allah, maka apa? Besok di akhirat dia termasuk menjadi kelompok yang kiri. Kelompok yang kiri apa? Dia akan menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya siapa yang ingin masuk surga, maka sewaktu di dunia dia bersungguh-sungguh dalam menyatakan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diwujudkan dalam bentuk amalan. Diwujudkan dalam bentuk amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara kontinu, konsisten dan istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah kepada Allah, beribadah kepada Allah, sehingga kita menjadi ashabul yamin, orang-orang yang termasuk golongan kanan yang dimudahkan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah yang mulia, yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.